Halo, saya Rahel Dianisa. Saya ingin menjawab pertanyaan UTS pengelolaan di media digital sebagai berikut. Jadi hasil analisis saya, strategi organik dari Greenfield itu berdasarkan dari pemahaman teori social media communication objektif. Nah, di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap awareness, jadi Greenfield itu melakukan banyak postingan untuk mengundang audiensnya itu untuk follow, like, seperti gambar berikut ini. Nah, yang kedua itu tahap engagement. Di tahap ini, untuk membuat audiens tetap terikat dengan postingan Greenfield. Salah satunya, Greenfield kan menjadi sponsor Persib di tahun 2024 sampai 2025. Contohnya itu seperti berikut ini. Tahap ketiga ada tahap conversion. Nah, sebelumnya kan di dua tahap tadi itu untuk menaikkan si akun Greenfield Instagram itu sendiri kan. Tapi untuk tahap conversion ini tuh untuk tujuannya mendapatkan prospek sampai dari closing sampai ke penjualan. Jadi contohnya itu sebagai berikut ini. Jadi Greenfield memanfaatkan live shopping bersama Beckham Putra. Di tujuannya itu selain bisa berbincang dengan idolanya, jadi Greenfield itu bisa mendapatkan penjualan susu Greenfield hasil dari live shopping tersebut. Tahap terakhir adalah tahap consumer. Jadi di tahap ini tuh strategi di Greenfield tetap mempertahankan tagline. Tagline-nya yaitu jujur pure, jujur fresh. Jadi dengan begitu, angle kontennya tuh tetap berusaha menjadi top of mind audiensnya. Nah, salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Pertanyaan kedua, saya akan breakdown content plan dari susu Greenfield. Jadi menurut saya konten plan dari susu Greenfield ini mengacu pada konten marketing mix, yaitu entertain, inspire, educate, dan convince. Kalau kita breakdown satu-satu kurang lebih akan seperti ini. Jadi untuk tahap pertama adalah tahap entertain. Jadi seperti yang kita tahu, tahap entertain ini kan untuk audiens lebih banyak berinteraksi untuk berkomentar atau membagikan postingan tersebut. Karena judulnya saja sudah entertain, yang dimana banyak konten yang menghibur nih antara brand dan juga audiens. Jadi seperti contohnya itu kayak games, quiz, competition, dan juga branded videos. Tapi menurut saya termasuk juga konten riding the wave ya. Karena dibuktikan dengan unggahan Sugrevel ini mengikuti tren yang sedang hangat diperbincangkan. Kayak trennya sore, trennya propaganda, tren menembus batas layar, sampai tren merah putih one for all. Jadi hal itu membuktikan bahwa susu Greenfield itu masih up to date dengan tren di media sosial. Nah, untuk tahap keduanya itu ada konten edukasi. Jadi, selain entertain, Greenfit juga mengedukasi nih tentang produknya. Salah satu programnya adalah belajar bareng Hosley yang membahas tentang kesehatan, tips and trik, dan tutorial berbagi resep. Kayak resep minuman, makanan. Ketiga, ada convince. Nah, di tahap ini, konten Greenfit lebih mengarah kepada kredibilitas brand di media digital. Contohnya seperti berikut ini. Jadi, contoh berikut ini tuh Greenfit menginformasikan bahwa sekarang di Indonesia ada 1.100 sapi baru yang dikelola oleh Greenfield. Jadi, konten itu untuk menaikkan kredibilitas si Greenfield-nya juga sebagai brand susu yang mempunyai kualitas susu yang baik. Nah, yang terakhir itu ada Inspire. Jadi di tahap ini tuh Greenfield memperluas cakupannya lagi. Gak hanya ke followersnya, tapi Greenfield juga bekerja sama nih dengan Persib sebagai sponsor resmi dan menggunakan influencer. Salah satunya itu Ginos dan Nikta Gina. Nah, menurut saya Greenfield memilih Persib sebagai sponsor utama tuh karena klub ini kan memiliki basis fans yang besar dan loyal. Jadi, memberikan jangkauan pasar yang kuat juga, sekaligus relevan nih dengan target keluarga dan anak muda. Jadi collab ini juga selaras dengan citra Greenfield sebagai brand gaya hidup sehat, terutama lokasinya itu di Jawa Barat kan, yang menjadi pasar strategis untuk susu segar. Selain itu, juga mendapatkan exposure yang tinggi, jadi Greenfield tuh bisa menghadirkan aktivasi brand, fashion yang lebih hidup dan interaktif dibandingkan iklan biasa, sekaligus memanfaatkan momentum naiknya industri sepak bola untuk memperkuat posisinya Greenfield di Indonesia. Nah, dari kerjasama ini apakah bisa menaikkan branding dari konten organik? Menurut saya bisa ya untuk menaikkan branding Greenfield karena kolaborasi Persib dan Greenfield ini membuka komunitas besar yang sangat aktif gitu, sehingga persepsi publik terhadap Greenfield bisa berubah gitu. Jadi dari yang produk susu jadi ke gaya hidup yang sehat dan juga energi.
Nah, kalau feedback menurut saya overall brand Greenfield ini sebenarnya udah punya arah konten organik yang bagus gitu ya. Namun menurut saya masih bisa diperkuat nih dengan memperluas target audiensnya ke orang dewasa melalui pendekatan yang lebih relevan dengan gaya hidup mereka. Apalagi bisa banget nih Greenfit tuh menampilkan, cerita-cerita real tentang rutinitas pagi, kayak produktivitas, olahraga ringan, self-care, untuk menunjukkan bahwa minum susu itu tuh wajar dan bermanfaat juga bagi orang dewasa gitu. Terus kalau dari segi visualnya mungkin lebih modern, tone-nya lebih mature, serta kolaborasi dengan kreator lifestyle juga bisa membantu nih Greenfield untuk terlihat lebih dekat dengan pasar dewasa muda. Dengan strategi ini tuh Griffith nggak hanya bersaing kayak brand yang seperti Outside dan lain-lain ya yang lebih dekat dengan usia anak muda, tetapi juga tuh membangun citra nih bahwa susu itu adalah sebagai bagian lifestyle yang sehat dan kekinian loh, kayak bukan hanya untuk minuman anak-anak. Lalu saya akan membreakdown insight ads berikut. Jadi untuk konten di ads sejak Kier Kopi menampilkan hasil reach-nya itu di angka 6.785. Dan berarti jangkauan akun tersebut dilihat oleh 6.786 akun. Sedangkan impression-nya itu di angka 8.526 yang artinya seberapa sering sih iklan itu muncul di akun target audience. Jadi kita bisa membedakan nih antara reach dan juga impression. Kalau reach itu seberapa banyak atau seberapa banyak iklan tersebut itu lewat di akun kita. Tapi kalau impression itu seberapa sering sih orang lihat iklan tersebut. Yang kedua, dari segi interaksi. Dari angka reach 6.785 dan likes 68, berarti hanya ada 10% yang tertarik dari iklan tersebut. Sedangkan dari kunjungan profilnya menghasilkan angka kan 165, yang dimana mereka tuh cukup tertarik ya dari konten S tersebut. Tetapi mereka tuh nggak follow akun tersebut. Mungkin saja karena pas dia mengklik profil tersebut, akun-akun atau konten-konten dari akun tersebut itu belum menarik, jadinya tidak track audience atau target audience mereka tuh untuk memfollow akun tersebut. Nah, untuk biaya visit akunnya itu di angka Rp687. Ini tuh menunjukkan kalau ads itu oke, tapi dengan budget yang 90 ribuan itu, yang budgetnya segitu tuh seharusnya bisa lebih tipis lagi, bisa lebih kecil lagi. Mungkin dengan ads yang formatnya reels atau yang lebih berinteraktif gitu ya, yang bukan foto, itu bisa lebih ngepres lagi budget untuk visit cost per visit ya. Karena kan itu sangat mengundang audiens kan, lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi berarti biaya untuk visitnya itu akan lebih semakin kecil. Lalu untuk target lokasi, memang dari awal set target lokasinya itu di Jakarta ya. Jadi hasilnya pun 99,9% memang dari Jakarta. Lalu untuk gender emang dari awal targetnya untuk lelaki dan perempuan. Tapi kita bisa melihat nih hasil insight-nya. Kalau sudah selesai ini kita tahu nih kalau di iklan tersebut itu yang lebih tertarik itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, untuk usianya, sebenarnya kita bisa milih dari dashboardnya ya. Mungkin kalau ini angka usianya dari 18 sampai 45. Cuma kita bisa mengetahui nih, akhirnya yang lebih tertarik dari iklan ini adalah usia 25 sampai 34 tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.